kita merasa berat, merasa banyak macetnya, aduh males jadinya ngulang. Ya gimana akhirnya kan ya, kalau kayak gitu akhirnya ya kita nambah-nambah hafalan, tapi hafalan lama ya nggak ada bekasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli yukabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam semoga kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, hari ini insya Allah kita akan membahas, mengupas tema tentang murojaah, mengulang hafalan. Tema ini juga sudah saya tuliskan di buku ini, Murojaah is my hobby. Apa yang kita bahas hari ini insya Allah sudah ada di buku ini di bagian pertama insya Allah. Kenapa harus murojaah atau kenapa kita mesti mengulang hafalan kita. Sahabat, menghafal Quran ataupun kita belajar apapun ya mau nggak mau mesti sekali yang namanya mengulang atau murojaah ini kan ya. Nah kadang ada orang yang senang menambah hafalan tapi malas murojaah, tapi ada juga orang yang senang murojaah malas nambah, macam-macam tipenya orang ya. Ya tapi kebanyakan orang sukanya nambah hafalan, malas murojaah. Ini tipe kebanyakan orang menghafalkan Al-Quran. Kenapa orang senang nambah? Karena dia mendapat atau berinteraksi dengan sesuatu yang baru. Sementara ngulang biasanya bosen kan ya. Nah padahal tadi namanya ngulang, mau nggak mau mempelajari ulang apa yang sudah kita pelajari itu mau nggak mau. Ini induk atau ibu dari semua keahlian adalah pengulangan. Tanpa pengulangan maka nggak ada yang namanya keahlian. Nah, maka mengulang ini penting sekali. Mengulang ini penting sekali. Nah, insya Allah kita bahas yang pertama. Kenapa mengulang ini sangat penting sekali? Karena yang pertama adalah untuk menguatkan hafalan yang lama. Untuk menguatkan hafalan yang lama. Tanpa diulang, maka hafalan yang lama akan buyar, akan lenyap. Kita baru hafalkan nih ya. Kita baru hafalkan misalnya surat At-Tariq, was-sama'i wat-tariq, kemudian kita setorkan was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Setelah kita setorkan satu surat, kemudian kita tinggalkan satu pekan. Ya selesai lah hafalan kita itu. Kemudian kita baca lagi, ya kita seperti ngafal yang baru nantinya. Kita belajar bawa mobil nih misalnya, contohnya nih ya. Setelah kita mulai bisa bawa mobil, baru bisa bawa sedikit nih. Setelah itu kita nggak pegang lagi sebulan kemudian gimana? Mulai kita bawa mobil itu kagok pastinya, kesusahan pastinya. Maka seperti itu juga hafalan. Jangan sampai setelah dihafalkan ditinggalkan. Jangan sampai setelah dihafalkan kemudian kita nggak ulang. Kita mau ahli apa? Ngejahit misalnya. Setelah baru belajar sedikit, kemudian kita nggak pegang lagi tuh mesin jahit. Sepekan atau 2 pekan kemudian kagok nanti setelah itu kita pegang lagi. Maka dengan kita ngulang inilah hafalan yang lama akan tambah kuat. Akan tambah mantep jadinya. Tanpa kita ulang, ya istilahnya kan gali lubang, tutup lubang nantinya. Lubang yang baru digali, maksudnya ngapal yang baru, tapi lubang yang lama, hafalan yang lama ketutup. Atau diistilah lagi kan bukan nambah hafalan nantinya, tapi ganti hafalan. Ini masalah di kebanyakan orang kan ya. Kenapa orang kemudian merasa cepat hilang hafalannya? Karena memang nggak pernah diulang.
Kalau misalnya nih ya, dia ngerasa kalau setelah ngapal 2 jam kemudian hilang, maka jangan 2 jam kemudian baru diulang, sejam sesudahnya diulang. Kalau ada orang ngerasa nih setelah ngapal jangankan 2 jam, sejam aja udah hilang katanya, maka ulang setengah jam. Setengah jam setelah ngapal itu ulang lagi. Kalau sampai setengah jam setelah itu hilang, maka jangan setengah jam, 15 menit setelah dihafalkan ulang lagi. Karena itu kuncinya ngulang kan ya. Sebelum hilang, maka kuatkan. Sebelum lenyap, kuatkan hafalan kita itu. Maka jangan bosan ngulang. Jangan bosan ngulang. Sama kayak kita baca Fatihah. Kita kan nggak ada bosan-bosannya tuh baca Fatihah ya. Sholat aja kita baca 17 kali itu dalam sholat kita. Sholat wajib, belum sholat sunnah. Belum dalam kesempatan lain setelah sholat gitu kita baca Fatihah juga. Nggak bosan kita baca Fatihah. Kan maka seharusnya seperti itu juga tuh kita baca Al-Quran. Jangan sampai kita merasakan perasaan bosen baca Al-Quran itu. Maka kita ulang-ulang terus. Ini yang pertama, kenapa kita mesti ngulang. Yang kedua, kenapa kita mesti ngulang? Karena dengan mengulang, kita akan lebih mudah menghafal yang baru. Akan lebih mudah menghafal yang baru. Kenapa mudah menghafal yang baru? Apa kaitannya? Karena Al-Quran itu kan berulang-ulang, banyak terulang-ulang nih ayat-ayatnya, kalimatnya, kata-katanya. Allah sendiri mengatakan Allahul ladzi nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan masani. Allah yang menurunkan sebaik-baik perkataan yang berulang-ulang perkataan itu. Dan kita sendiri banyak mendapatkan nih, kita jangankan hafal 30 juz, hafal juz 30 saja itu banyak berulang-ulang. Banyak berulang-ulang. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Awaita in kadzdzaba wa tawalla. Kan mirip kayak gitu kan ya. Jangan juz 30 di surat-surat pendek saja berulang-ulang illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Berulang-ulang. Maka apa sahabat? Kalau kita ngapal yang lama, kemudian kita ulang-ulang hafalan lama kita itu, nanti ketika kita ngapal yang baru, ketemu ayat yang mirip dengan hafalan yang lama kita, pasti akan jauh lebih mudah nantinya kita ngapal yang baru itu. Atau nggak usah mirip-mirip banget lah, mirip dikit lah. Kita akan jauh lebih mudah ngapalnya. Karena kita suka mengulang-ulang hafalan lama kita. Kita suka merojaah hafalan yang lama kita. Dan pun, kalaupun nggak ketemu yang mirip, yang sama sekalipun, akan mudah juga. Kenapa? Karena Al-Quran itu berpola. Polanya itu akan terbentuk di pikiran kita. Nah, makanya yang ketiga nih, ikhwah, sahabat. Kalau kita suka ngulang, suka merojaah hafalan kita, maka akan membentuk pola hafalan dalam pikiran kita. Karena hafalan itu benar-benar sesuatu yang berpola dia. Dia bukan sesuatu yang lepas, bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang amburadul, bukan. Dia berpola sekali. Dia berpola sekali. Juz 1 ada polanya, juz 2 ada polanya, juz 3 ada polanya, juz 4 ada polanya, sampai juz 30 ada pola semuanya. Dan pola itu kita sendiri yang akan menemukan bagaimana cara enaknya, bagaimana cara mudah mengingat, bagaimana cara mudah jangan nyasar, bagaimana cara mudah jangan bingung. Kita sendiri akan menemukan polanya. Asal kita rajin murojaah. Asal kita rajin ngulang. Asal rajin aja itu. Karena saya udah merasakan sendiri nih sahabat. Ketika kita suka ngulang, suka murojaah itu, kita akan mencari cara sendiri bagaimana ngafal yang baru gampang. Kita akan cari cara sendiri bagaimana mengingat ayat-ayat yang mirip ini. Jangan sampai ketuker, jangan sampai nyasar ke ayat mirip yang lainnya. Kita sendiri akan menemukan pola-pola itu. Ini yang ketiga, ikhwah ya. Nah yang keempat, kalau kita suka ngulang, maka akan menumbuhkan semangat dalam hati kita, dalam jiwa kita untuk terus menghafalkan Al-Quran. Akan memunculkan semangat baru terus-menerus. Kenapa seperti itu? Karena kayak gini sahabat. Kebanyakan orang ngapal Quran kemudian terputus tengah jalan karena dia ngerasa ngapain ngapal Quran hafalan yang baru kalau hafalan lama saja belum terjaga. Ngapain nambah hafalan kalau yang lama saja belum benar-benar kuat. Ngapain katanya. Sampai ada kan istilah ngapal 1 hilang 2 ayat, ngapal 2 ayat hilang 4 ayat, sampai minus gitu. Kenapa
kemudian seperti ini, ya kembali lagi kan ya sebabnya karena malas ngulang, malas merojaah. Nah kalau kita rajin ngulang, rajin merojaah, insya Allah nggak akan ada istilah hafalan lama nggak kuat, hafalan lama hilang, nggak ada. Maka kalau kita seperti itu, insya Allah akan semangat terus-terusan nih ngapal Quran. Karena kita merasa hafalan lama kita tetap ada di dalam pikiran, dalam hati kita. Maka nggak akan bikin kita males, nggak akan bikin kita mutung. Atau kita ngerasa, aduh, karena males ngulang, kemudian ngulang hafalan yang lama, pas mau ngulang nih ya, pas tiba-tiba atau kadang-kadang mau ngulang, kita merasa berat, merasa banyak macetnya, aduh males jadinya ngulang. Ya gimana akhirnya kan ya, kalau kayak gitu akhirnya ya kita nambah-nambah hafalan, tapi hafalan lama ya nggak ada bekasnya. Maka biar kita semangat terus-terusan ngapal, semangat juga lah murojaah. Bikin nih target-target kita murojaah, bikin nih jadwal-jadwal kita murojaah. Jangan apa yang sudah kita hafalkan baru kita hafalkan diulang sepekan lagi, jangan. Atau hafalan lama diulang sebulan sekali, jangan. Persering ngulang hafalan kita itu, persering yang kira-kira kita memang benar-benar bisa terus mengingatnya. Kalau konsep saya sih jangan lebih dari sepekan sekali semua hafalan kita harus terulang semuanya. Apalagi hafalan yang baru, maka ulang setiap hari hafalan yang baru itu sampai mantep, sampai lancar. Nah, diulangnya kemudian setelah itu sepekan sekali. Oke, ini yang keempat, sahabat. Yang kelima, dengan kita mengulang atau kita suka mengulang itu akan menyamakan frekuensi gelombang Al-Quran dengan diri kita. Karena Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura, Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan seperti itulah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Jadi Al-Quran itu juga Allah katakan sebagai ruh. Sementara diri kita juga punya ruh, punya nyawa. Maka untuk mempertemukan antara ruh Al-Quran dengan diri kita, dengan ruh diri kita ini, ya mau nggak mau kita harus banyak bertemu dengannya. Nah setelah kita hafalkan, untuk banyak menemui Al-Quran ini, ya dengan kita murojaah. Nah sama kayak ini ya sahabat. Kita nyari gelombang radio nih, kita putar nih, radio jadulnya kita putar. Untuk dapat saluran tertentu kan kita harus benar-benar pas frekuensinya. Kalau kita sudah pas frekuensinya, jelas suara dari gelombang radio itu, suara dari radio itu jelas kalau ketemu frekuensinya. Nah kayak gitu tuh, kalau kita udah ketemu frekuensinya Al-Quran, maka enak ngapalnya nantinya. Maka kita akan menikmati menghafal Al-Quran. Maka kita akan menikmati kebersamaan kita bersama Al-Quran. Asal sama frekuensinya. Nah untuk menyamakannya, mau nggak mau kita harus banyak murojaah. Banyak murojaah. Ya. Ini ikhwah yang dapat saya sampaikan sahabat. Semoga bermanfaat untuk memicu semangat kita dalam murojaah ini. Jangan cuma sekedar semangat nambah, tapi juga kita harus semangat ngulang hafalan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.